Perjalanan pun dilanjutkan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis penjual buah. Gadis itu sangat baik. Ia bahkan menawarkan buah-buahan gratis kepada rombongan Biksu Tong. Sun Gokong kemudian datang. Ia pun menyela mereka dan mengatakan bahwa gadis itu adalah siluman. Tapi sayang sekali tidak ada yang percaya dengan ucapan Sun Gokong. Semua orang menentangnya. Padahal Sun Gokong itu benar bahwa itu adalah siluman. Karena merasa sudah sangat jengkel, tanpa pikir panjang, Sun Gokong pun memukul siluman itu hingga tewas. Biksu Tong kemudian membacakan mantra dan membuat Sun Gokong sangat kesakitan. Dan yang paling menyebalkan Patkai tuh, dia tuh ngompor-ngompori sekali guys. Karena ketulusan hati Sun Gokong, Biksu Tong pun kini memaafkannya. Dan Sun Gokong berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Di tempat lain, ternyata siluman itu masih hidup guys. Namun dia cukup terluka parah. Tapi dia tidak menyerah guys. Dia sangat terobsesi dengan daging Biksu Tong. Karena ia percaya kalau memakan daging Biksu Tong itu memiliki banyak sekali khasiat. Rombongan Biksu Tong yang melanjutkan perjalanan pun tiba di sebuah warung kecil. Sun Gokong sudah merasa aneh, dia mencium bau siluman. Dan benar saja, wanita tua itu adalah siluman tengkorak. Tapi lagi-lagi tidak ada yang percaya dengan Sun Gokong. Kemudian wanita tua itu mengarang cerita kalau gadis yang telah dibunuh Sun Gokong itu adalah putrinya guys. Dan lagi-lagi Sun Gokong tidak bisa menahan dirinya guys. Dia terbawa emosi dan memukul wanita tua itu sampai tewas. Biksu Tong pun marah besar guys. Dia hendak mengusir Sun Gokong. Tapi melihat ketulusan Sun Gokong, hatinya pun luluh. Ia pun sekali lagi memaafkan Sun Gokong. Hari pun sudah gelap dan mereka berempat berhenti di sebuah penginapan. Di sana dia bertemu dengan seorang kakek. Dan lagi Sun Gokong mengetahui kalau dia itu sebenarnya adalah jelmaan siluman guys. Siluman itu mengarang cerita kalau wanita tua yang telah dibunuh Sun Gokong itu adalah istrinya. Biksu Tong bersikeras agar Sun Gokong minta maaf. Tapi Sun Gokong yang benar-benar sudah tersulut emosinya justru memukul siluman itu hingga terkapar. Dan akhirnya Sun Gokong pun masuk ke dalam perangkap siluman tersebut guys. Sun Gokong minta maaf dan menunjukkan kalau dia itu sudah menyesal guys. Tapi kali ini Biksu Tong benar-benar marah. Dia pun mengusir Sun Gokong. Aku sempat tak ingin melihatmu lagi. Kalau aku ikat, biarlah aku bersemayam di neraka selamanya. Sun Gokong sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia berniat untuk memberikan penghormatan terakhir. Tapi Kau sangat kejam dan liar. Aku tidak mau menerima hormat. Gokong yang malang tidak kehabisan akal. Dan inilah penghormatan terakhirnya guys. Dia pun pergi kembali ke Gunung Wako. Pagi pun tiba dan sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Siluman itu bangkit dari kuburnya guys. Mereka pun diserang dan Biksu Tong pun berhasil diculik oleh siluman itu guys. Biksu Tong dibawa ke markas siluman dan dia tidak direbus hidup-hidup guys. Wuching dan Patkai pun pergi ke markas siluman untuk menyelamatkan gurunya. Siluman tengkorak, keluarlah kalau kau berani. Kujadikan kau makanan ternak. Kau dan aku jadikan makanan sapi. Siluman tengkorak pun keluar dan pertarungan pun tidak terelakkan. Tong Sancong yang masih dikurung didatangi oleh kekasih siluman tengkorak. Ia pun juga menceritakan bahwa sama halnya dengan Biksu Tong, dia pun juga orang yang diculik oleh siluman tengkorak. Wuching pun masuk ke dalam markas musuh untuk menyelamatkan Biksu Tong dan tidak sengaja dia membunuh kekasih dari siluman tengkorak karena ia mengiranya kalau dia itu musuh guys. Di luar pertarungan pun masih berlanjut dan di sana Patkai menang telak guys. Sebenarnya Patkai menjadi sangat kuat karena dia dirasuki oleh 4 jenderal atas perintah dari Sun Gokong guys. Namun siluman pun berhasil kabur dan akhirnya Biksu Tong pun berhasil diselamatkan. Namun Biksu Tong dalam hatinya merasa menyesal karena telah mengusir Sun Gokong guys. Ia kini menyadari kalau semua perkataan Sun Gokong itu adalah benar. Siluman yang telah berhasil kabur kembali ke markasnya dan dia mendapati suaminya kini telah tiada. Dan kini ia bertekad untuk membalaskan dendam suaminya itu guys. Perjalanan pun dilanjutkan dan mereka tiba di sebuah kota. Di sana Cepatnya melihat seorang gadis yang tengah diganggu orang-orang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian ia berubah wujud dan menolong gadis tersebut. Ternyata gadis yang ia tolong adalah seorang putri. Kemudian dia dipanggil ke istana untuk menerima hadiah. Tapi Cepatnya tidak mengaku kalau dia itu adalah utusan ke barat. Dia malah mengaku kalau dirinya itu adalah seorang pengelana. Raja sangat kagum dengan Cepatkai. Ia bahkan berniat untuk menikahkan putrinya dengan Cepatkai. Malam pun tiba dan Cepatkai kembali ke tempat Biksu Tong. Dia terlihat mabuk berat. Bahkan ia mengaku baru saja ia telah membunuh seseorang.
Ia memohon kepada Biksu Tong agar dia diusir saja karena dia sudah merasa tidak pantas. Sebenarnya ini adalah siasat Cepatkay guys. Dia ingin diusir dan kemudian dia ingin menjadi menantu raja. Licik sekali ya guys. Tapi dengan kelembutan hatinya, Tan Santung tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dia pun menolak untuk mengusir Cepatkay. Tapi Cepatkay tidak kehabisan akal guys. Ia berpura-pura telah dihajar siluman hingga terluka parah. Ia memalsukan kematiannya dengan cara mengganti tubuhnya dengan jasad seekor babi. Biksu Tong dan Wuching pun berhasil dikelabuinya. Mereka berpikir bahwa Cepatkay benar-benar sudah mati. Cepatkay suka sekali makan. Aku berikan ini agar dia tidak kelaparan dalam perjalanan ke Lembaka. Padahal di tempat lain Cepatkay sedang bersenang-senang guys. Cepatkay pun hendak dijadikan menantu raja. Dan tidak hanya itu, dia hendak dinobatkan menjadi raja memimpin negeri Gajah Putih. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Biksu Tong dan Wuching datang untuk bertamu. Wuching pun tahu kalau orang itu adalah Cepatkay. Tapi Cepatkay tidak mau mengaku guys. Meskipun ia telah mengubah wujudnya, namun Biksu Tong pun juga sadar kalau itu adalah Cepatkay. Biksu Tong berusaha menyadarkan Cepatkay kalau jalan yang ia pilih ini tidak benar. Tapi Cepatkay malah marah-marah guys. Ia pergi meninggalkannya. Ternyata secara diam-diam mereka terus diawasi oleh siluman tengkorak. Ia merasa bahwa inilah saatnya dia balas dendam. Rohnya masuk ke dalam tubuh suaminya yang sudah meninggal. Kira-kira apa yang dia rencanakan ya guys? Hari pernikahan pun tiba. Cepatkay yang tengah dibutakan oleh cinta kini memilih untuk menikah dan mengabaikan tugasnya ke barat. Di tengah acara mereka dikagetkan oleh seorang pria yang tiba-tiba datang. Ialah kakak dari Tuan Putri yang telah lama hilang diculik oleh siluman tengkorak. Sontak Wuching dan Biksu Tong kaget karena mereka yakin pria itu telah terbunuh. Pria itu pun mengarang cerita bahwa selama ini dia diculik oleh siluman beruang. Kemudian ia berhasil kabur, tapi sebelum kabur ia melihat sendiri siluman beruang membunuh Biksu Tong. Dan setelah membunuhnya, siluman itu berubah menjadi Biksu Tong dan pergi ke kerajaan Gajah Putih dengan tujuan untuk menguasainya. Padahal kita tahu guys bahwa pria ini sebenarnya adalah siluman tengkorak yang sedang menyamar. Raja mempercayainya dan mengutus Tuan Pendekar, maksudnya Cepatkay guys, untuk segera meringkus siluman itu. Cepatkay sempat menolak karena dia tahu itu adalah Biksu Tong yang asli. Dan lagian dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kakak dari Tuan Putri sudah tewas. Tapi apa daya, Cepatkay tidak bisa menolak permintaan itu. Malamnya, siluman tengkorak menyerang ke tempat Biksu Tong. Wuching pun tak bisa apa-apa guys. Wuching terluka parah dan Biksu Tong diubah menjadi siluman beruang hitam oleh siluman tengkorak. Aku ingin kalian tahu bagaimana rasanya ditinggal pergi. Cepatkay datang terlambat. Di sana ia mendapati adik seperguruannya telah terluka parah. Lalu dia mengira siluman beruang hitam itulah yang telah melakukan semua ini. Lantas ia pun memukulinya bertubi-tubi. Padahal beruang itu adalah gurunya sendiri guys. Wuching yang hendak menjelaskan apa yang terjadi tidak punya tenaga untuk bicara karena lukanya yang sangat parah. Wuching. Kakak, beruang itu Kenapa? Cepatkay hendak membunuh beruang itu. Namun Wuching yang tidak ingin hal itu menghalanginya sehingga Wuchinglah yang terbunuh. Dengan penuh penyesalan, Cepatkay pun ingin mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Kuda Putih mencegahnya dan mengatakan bahwa gurunya masih hidup. Ia juga meminta agar Cepatkay pergi untuk meminta bantuan kepada Sun Gokong. Lalu dia pergi ke Gunung Huako dan menceritakan semuanya kepada Sun Gokong. Dia juga meminta maaf dan bersedia dihukum setelah gurunya diselamatkan. Singkat cerita, siluman berhasil dikalahkan dan Dewi Kuan Im bersedia untuk menghidupkan Wuching kembali. Setelah peristiwa ini, Cepatkay pun menjadi bersungguh-sungguh untuk mendedikasikan dirinya dalam perjalanan ke barat. Juga setelah peristiwa ini, hubungan persaudaraan mereka kini menjadi semakin kuat. Tidak ada lagi saling membenci dan kini mereka lebih sering untuk menghabiskan waktu bersama.